Bismillah, malam ini gua mau ngebahas tentang duit palsu. Sebelumnya tolong normalisasikan bagi penjual maupun pembeli ketika penjual mengecek uang, maka pembeli jangan tersinggung ataupun baper ya. Kenapa gua ngebahas tentang duit palsu? Karena beberapa hari yang lalu teman gua pernah kejadian ketika ada seorang pembeli, dia bayar pakai uang pecahan 50.000. Tapi teman gue ini dia hanya mengecek hologram aja tanpa bilang kalau duit ini palsu. Dia hanya mengecek itu, lalu pembeli ini dia merasa tersinggung. Hampir-hampir pembeli ini sama teman gue ini terjadi kontak fisik. Sebenarnya udah terjadi kontak fisik sih, cuma para pedagang di sekitar misahin. Nah, kenapa gue perlu ngebahas ini? Karena ini kejadian bukan di teman gue doang, teman-teman gue yang lain yang pada mangkal pun pernah ngerasain. Bahkan dia banyak para pembeli itu bayar pakai uang palsu, dan pecahannya itu bukan 10.000 ya teman-teman ya. Pecahannya itu lumayan, pecahan 50 sama uang 100 sama pecahan 100. Kan kalau misalkan mereka teman gua nih menjadi ketipu kena korban ya kan, pembayaran pakai uang palsu, yang rugi gua, yang rugi teman gua. Di satu sisi dia nggak ada, di satu sisi dia ketika setoran enggak seberapa teman-teman, karena kita tuh digaji dari hitungan kap, per kapnya 1.000. Nah, misalkan kita ketipu, orang bayar pakai uang gocap ataupun cepet, pembelinya enak, udah ngerasain minumannya juga, terus kitanya nomboknya gocap, cepet, kan kasihan teman-teman. Nah, makanya gue mau ngasih tahu ke teman-teman, siapapun itu, tolong ketika ada penjual yang ngecek jangan tersinggung ya. Nah, gue juga sih pernah ngalamin waktu gue di alun-alun itu, pembelinya ini dia ngebayar pakai uang pecahan 100.000, dan pinternya lagi dia itu belinya pas ketika jam-jam sore atau jam yang dimana Satpol PP ini kan jam 5 yang ngusir para pedagang tuh yang dari alun-alun. Dia pinter mengambil kesempatan dalam kesempitan lah bahasanya. Nah, akhirnya ketika dia bayar pakai uang 100-an, itu gue ngerasa udah beda banget, karena dari teksturnya itu dia seperti kertas HPS, warnanya cerah banget. Begitu gue bilang, "Bang, ada uang yang lain gak?" gitu. Terus kata dia, "Emang kenapa bang?" Karena gue saking keselnya, karena kan gue orangnya memang ceplos-ceplos ya, gue nggak bisa nahan lah ketika memang ada bener-bener yang menurut gue ganjel gitu, jadi gue harus gue lepas. Akhirnya gue bilang, "Ini duit palsu bang," gitu. Kata dia, "Masa sih bang?" Dia bilang gitu kan. Harus gue tanya, "Emang abang dapetnya dari mana?" Kata gue. Terus dia bilang, "Gue dapetnya dari Alfa bang." Terus dalam hatiku gue bingung, gue nggak percaya nih bang. Gue rasa dia sindikat nih, sindikat. Karena kenapa gue bilang sindikat? Karena dia bilangnya di Alfa, nggak mungkin kalau uang dari Alfa, karena di Alfa itu kan ada alat pendeteksi, nggak mungkin dari Alfa. Gue nggak percaya, tapi gue nggak ungkapkan ke dia. Gue hanya bilang, "Abang balikin aja uang itu," gitu. Terus dia nggak percaya sama gue, "Masa sih bang ini uang palsu?" Akhirnya gue ngebuktiin di depan dia. Gue ambil air, gue tes-tesin ke uang itu, uang pecahan 100 itu, dan bener hasilnya dia luntur gitu. Dan pas udah saking lunturnya, udah luntur lah, istilah udah luntur ya, tapi si pembeli ini tetap kekeh, dia nggak percaya. Dia bilang, "Masa sih bang, masa sih bang?" Gue bilang dalam hati gue, ini orang memang modus gitu. Dalam hati gue ini modus, tapi gue akhirnya gue coba nggak ambil pusing kan, maksudnya gue nggak emosi, gue redam, gue pelan-pelan. Akhirnya gue bilang, "Abang mending balikin aja tuh uang. Kalau abang merasa ditipu sama orang apa, balikin aja," gitu. "Oh ya udah bang, terus gimana nih bang minumannya?" Kata dia kan gitu. Akhirnya gue bilang, "Abang ada QRIS gak?" gitu kata dia. "Ya udah bang, pakai QRIS aja," kata dia.
ya udah dia bayar pakai virus tuh 20.000, alhamdulillah kan. Makanya tolong teman-teman ya, atau teman-teman driver yang lain, ketika ada pembeli yang bayar pakai uang pecahan 50 ataupun 100, diharap jelilah gitu. Kita nih sebagai driver jeli, karena kalau kita nggak jeli, kita yang nombok gitu. Kita nomboknya dibayar nggak seberapa sama haus, terus kita juga nomboknya gede, lumayan 100.000. Kita nyari 100.000 aja dari pagi sampai malam. Makanya buat teman-teman driver yang lain, harap hati-hati, karena memang peredaran uang palsu ini kayaknya menurutku udah marak gitu. Udah hampir banyak kejadian, gua juga pernah ngalamin. Terus kemarin beberapa hari lalu teman gua hampir kejadian kontak fisik gitu. Dan singkat cerita teman-teman, gua mau ngasih tips buat teman-teman driver atau pedagang yang lain. Ngasih tipsnya ciri-ciri uang palsu ya. Kalau kalian merasa ragu itu uang asli atau palsu, nggak usah puyeng-puyeng. Kalau memang kalian ngeceknya dengan diraba itu merasa kalian ini ragu ini kayak duit asli atau palsu, yang lebih simpelnya itu kalian ambil air, tetesin aja di duit pecahan 50 atau 100. Ketika kalian tetesin, itu nanti akan timbul, dia pudar. Kalau pudar, yakin itu uang palsu. Oke, begitu ya teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan ikutin channel gua, Bang Agung Haus. Dan buat para driver yang lainnya, tetap semangat, bersabar, dan bersyukur dalam kondisi apapun. Karena memang beberapa hari ini cuacanya siang panas, sorenya hujan. Tapi kalian buat para driver tetap bersyukur dan bersabar dan tetap semangat, karena kita tips dari gua, dan kerjanya diniatin buat ibadah. Karena kita kerja ini, kita punya keluarga, jadi kerja ini kita niatin buat ibadah. Kerjanya untuk apa dan untuk siapa. Oke, terima kasih teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.